16 Juli 2020, Jering dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia ke Kepolisian Polda Bali. Ia dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap ID melalui cuitannya di akun media sosial miliknya. Kepolisian sempat melakukan pemanggilan pertama, namun Jering tak memenuhi panggilan lantaran sedang memiliki kegiatan. Kamis 6 Agustus pagi, Jering didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Bali untuk memenuhi panggilan polisi. Jering tiba tanpa menggunakan masker. Jering menyebut tidak ada berniat menyakiti perasaan ID, melainkan bentuk kritikan yang muncul dari akumulasi empatinya terhadap rakyat karena dipersulit dengan prosedur rapid test sebagai syarat layanan di rumah sakit. Sepekan setelah pemanggilan kedua, 12 Agustus 2020, Polda Bali menaikkan status Jering dari saksi menjadi tersangka. Di Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho mengatakan penetapan tersangka dan penahanan Jering SID sudah dilakukan sesuai dengan SOP kepolisian. Jering akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jering SID disangkakan dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Seolah dokter itu tahun ini meninggal juga. Jadi konspirasi busuk yang di situ yang disampaikan oleh dari pihak Jering. Sehingga di sini kita sampaikan kepada ahli bahasa. Ada komentar-komentarnya di situ juga. Masih percaya juga ini bukan satu konspirasi. Sementara itu, tersangka Jering SID menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menyuarakan kritikannya terhadap kebijakan rapid test. Tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID kemarin. Tim kuasa hukum dan keluarga Jering mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Bali 2 hari setelah Jering ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Jering menyebut mengajukan ayah dan istri Jering sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan. Pihaknya menjamin Jering tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan siap kooperatif jika dilakukan pemeriksaan. Penangguhan penahanan kami ajukan karena itu adalah hak dari tersangka. Kami ajukan dengan penjamin, Bapak sebagai penjamin, Bapaknya, Pak Wayan Arjono. Beliau adalah Bapak kandung dari JRX, dan kemudian penjamin yang kedua adalah Nora. Penangguhan penahanan yang diajukan tim kuasa hukum dan keluarga Jering ditolak oleh pihak kepolisian. Penolakan penangguhan penahanan ini memantik kekecewaan keluarga, tim kuasa hukum, hingga penggemar Jering. Bahkan, masa pendukung Jering SID mendatangi Mapolda Bali untuk memberikan dukungan kepada idola mereka dan menuntut kepolisian untuk membebaskan Jering. Aksi dukungan terhadap Jering dilakukan para penggemar dengan memasang baliho dukungan yang dipasang di sejumlah jalan protokol. Kamis 27 Agustus 2020, berkas perkara Jering dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kepolisian Daerah Bali. Polisi kemudian melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Selama menjalani masa tahanan di Polda Bali, Jering menuliskan sebuah surat. Surat tersebut ia bacakan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan. Sidang perkara dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Jering belum digelar. Namun tarik ulur pelaksanaan sidang virtual atau tatap muka sudah terasa. Kuasa hukum Jering secara lantang menolak digelarnya sidang secara virtual. Mereka menilai persidangan secara online merampas hak asasi dan hak konstitusi dari kliennya. Selain itu, secara teknis, pelaksanaan sidang online sangat memberatkan. Permohonan pelaksanaan sidang secara tatap muka yang diajukan tim kuasa hukum Jering ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menyebut selama masa pandemi, persidangan dilakukan secara online untuk terdakwa yang ditahan. Setelah menjalani sidang secara virtual, akhirnya Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang Jering secara tatap muka.
Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan atau tata cara pemeriksaan saksi pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, di mana saksi akan diperiksa satu persatu untuk menghindari kebocoran informasi. Sementara itu, meskipun berlangsung secara tatap muka, sidang akan tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sidang tatap muka kali ini menghadirkan saksi yakni Ketua ID Bali Dr. Putra Suteja, Sekretaris ID Bali Dr. Made Sudarmaja, dan Wakil Ketua ID Denpasar Dr. Widyasa. Saksi pertama Ketua ID Bali. Saksi pertama Ketua ID Bali, menurut saksi postingan jering ini melemahkan mental dan semangat para dokter serta garda terdepan yang bertugas menangani COVID-19. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyebut ketiga saksi di dalam persidangan mengakui telah menjalankan rekomendasi dari WHO. Namun, ID tidak melakukan koreksi terhadap banyaknya berita ibu yang menjadi korban rapid test dalam persalinan. Kuasa hukum jering juga keberatan atas legal standing Ketua ID Bali yang dinyatakan menjadi korban. Tim Liputan Kompas Dewata.